어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Sebelum saya menjelaskan 9 etika pemasaran dalam Islam, saya ada pantun terlebih dahulu buat teman-teman semuanya. Masak kuah ditambahkan kecap. Kecap mahal dari kota Papua. Sepatah kata akan saya ucap, semoga berguna buat hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Anggreni dari program studi Manajemen Bisnis Syariah semester 7 kelas B dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, di mana tugas ini untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan tema 9 etika pemasaran dalam Islam yang dosen pengampunya oleh Bapak Ade Fajar Ramdhani M. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa kepada teman-teman semua subscribe dulu YouTube saya karena baru sedikit subscribernya. Oke. Di sini saya akan membahas terkait pendahuluannya terlebih dahulu, di mana dalam Islam istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika dalam Al-Quran adalah khulq, di mana Al-Quran juga menggunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan. Salah satunya ada kebaikan, ada kebenaran, ada persamaan, ada kesetaraan ataupun keadilan, ada kebenaran ataupun kebaikan, ada mengetahui dan menyetujui, dan ada juga ketakwaan, di mana tindakan terpuji yaitu disebut dengan sholihat dan tindakan yang tercela itu disebut dengan sayyi'ah. Dalam hajanah pemikiran Islam, etika dipahami sebagai akhlak atau adab yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia. Yang pertama yaitu tentang tuntunan Islam dalam pemasaran, di mana Islam sebagai agama yang sifatnya universal atau mencakup semua. Tentunya Islam sebagai hukum syariah tidak mungkin melupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan perekonomian yang mencakup di dalamnya ada pula perdagangan, di mana Islam sangat mendukung bagi umatnya yang ingin berniaga, yaitu ada juga dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya itu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Syariah terkait pemasaran, di mana pemasaran adalah tahap penting dalam dunia ekonomi sebagai usaha penawaran ataupun perubahan nilai atau values. Dalam konsep syariah, kegiatan pemasaran harus ditandai dengan semangat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, berusaha memaksimalkan untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan golongan apalagi kepentingan sendiri. Salah satu surat yang menjadi pedoman untuk manajemen pemasaran ialah surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang dimana artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 2. Shadaqallahul azim. Di mana dari ayat tersebut setidaknya dapat ditemukan tuntunan terkait proses pemasaran, pertama terkait jaminan, dan yang kedua yaitu adalah sebuah produk, yang ketiga ialah manfaat dari sebuah produk, dan yang keempat adalah sasaran ataupun customer. Islam sangat menjunjung tinggi akhlak ataupun etika, maka dari itu setidaknya ada 9 yang harus diterapkan dalam pemasaran Islam. Yang pertama, memiliki kepribadian atau spiritual ataupun takwa, di mana kita sebagai umat muslim harus takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta, sebagai pencipta kita. Yang kedua ada kepribadian baik dan simpatik ataupun sidik. Yang ketiga ada berlaku adil dalam berbisnis atau al-adl, di mana hal ini diterapkan oleh Rasulullah SAW ketika berbisnis pada beliau masih umur 12 tahun.
Yang selanjutnya adalah melayani nasabah dengan rendah hati atau hikmah. Yang kelima, selalu menepati janji dan tidak curang atau tahtim, di mana kita sebagai pedagang ataupun sebagai pelaku usaha tidak boleh curang. Seperti misalnya di zaman sekarang itu sangat marak sekali, kayak di dalam online shop, di mana banyak orang-orang yang menipu terkait apa yang dia beli, apa yang pelanggan beli, tapi apa yang datang. Nah, itu adalah salah satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh para pengusaha ataupun para UMKM dan lain-lainnya. Di mana yang selanjutnya, keenam, adalah jujur dan terpercaya, di mana salah satunya tidak mengurangi timbangan. 9, etika pemasaran Islam. Yang ketujuh, yaitu tidak suka berburuk sangka. Mungkin orang-orang atau teman-teman di sini sudah mengetahui bagaimana berburuk sangka dalam berdagang atau ketika pemasaran. Misal salah satunya adalah menyangka orang lain itu tidak akan membeli, atau misal dia mencuri dan lain-lain, padahal niatnya mungkin niat baik, dan itu tidak boleh dilakukan oleh kita dan harus terus berbaik sangka. Yang dimana yang kedelapan, yaitu tidak suka menjelek-jelekan pelanggan ataupun orang lain. Yang selanjutnya yang 9, yaitu tidak melakukan suap ataupun riswah. Itu adalah 9 etika dalam pemasaran Islam. Selanjutnya ada 13 larangan. Yang pertama, tidak adil dalam penentuan tarif dan uang pertanggungan. Yang kedua, ada melakukan transaksi terhadap produk yang mengandung unsur maisir, goror, dan riba maisir. Yang ketiga, yaitu khianat atau tidak menepati janji. Yang keempat, menimbun barang untuk menaikkan harga. Yang kelima, yaitu menjual barang hasil curian ataupun korupsi. Yang keenam, sering melakukan sumpah palsu atau sering berdusta. Di mana yang ketujuh, yaitu melakukan penekanan dan pemaksaan terhadap pelanggan. Yang kedelapan, yaitu mempermainkan harga. Dan yang kesembilan, yaitu mematikan pedagang kecil. Yang kesepuluh, melakukan monopoli atau rent speaking atau ihtikar. Yang kesebelas, yaitu talaki rukban. Yang ke-12, yaitu melakukan suap atau sogok untuk melancarkan kegiatan bisnis ataupun riswah. Yang ke-13, yaitu melakukan tindakan korupsi ataupun money laundering. Pastinya teman-teman semua sudah tahu apa yang dijelaskan sama saya tadi dari 13 larangan. Dan selanjutnya yaitu ada strategi pemasaran dalam Islam, di mana bukan hanya berbicara terkait etika, tapi Islam juga sangat mendukung umatnya untuk berdagang ataupun bermuamalah dengan contoh yang baik. Seperti dijelaskan dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat tersebut dapat diamalkan sebagai dorongan berikhtiar untuk sesuatu yang halal dengan cara yang halal pula. Untuk selanjutnya yaitu segmentasi pasar. Sementara itu, terkait strategi pemasaran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tepat melakukannya saat beliau melakukan perniagaan. Salah satunya ialah dengan melakukan segmentasi pasar atau pengelompokan pasar. Dengan melakukan pengelompokan pasar menjadi beberapa jenis, dapat diketahui strategi penawaran apa yang paling cocok dengan kondisi pasar tersebut. Nah, setidaknya segmentasi pasar ini dapat dibagi menjadi segmen demografis, segmen psikografis, dan segmen perilaku. Selanjutnya jenis-jenis segmentasi, di mana yang pertama adalah demografis. Segmentasi berbasis demografi ialah pengelompokan pasar berdasarkan keadaan penduduk, mulai dari jumlah populasi atau proporsi populasi hingga keadaan geografi yang menunjang aktivitas masyarakat tersebut. Hal ini juga pernah dilakukan Nabi dengan mengelompokkan pasar berdasarkan keturunan, asal hingga kelas sosial. Untuk
Untuk selanjutnya yaitu psikologis, di mana segmentasi psikografi berdasar pada gaya hidup dan kebiasaan masyarakat. Gaya hidup mewah akan menunjukkan kepada kebiasaan mengkonsumsi barang mewah. Begitupun sebaliknya, hal ini juga pernah dilakukan Rasulullah, seperti contoh ketika berniaga ke Bahrain dengan karakteristik masyarakat gaya hidup yang mewah. Rasulullah menyesuaikan barang dagangannya. Untuk yang ketiga yaitu approach, segmentasi perilaku didasarkan pada perilaku pembeli, mulai dari kesetiaan, kejadian, status pemakai, tingkat penggunaan, serta konsistensi pembeli dan respon atau feedback yang diberikan. Pasar dikelompokkan menjadi bukan pemakai, bebas pemakai, pemakai potensial, pemakai pertama kali, dan pemakai tetap dari suatu produk atau manfaat yang terkandung dalam suatu produk. Yang selanjutnya adalah marketing mix. Dalam hukum Islam, Islam juga tidak melarang kita untuk melakukan konvensi dengan temuan-temuan praktis, teoritis maupun praktis yang ditemukan di luar peradaban Islam. Dalam manajemen pemasaran dikenal dengan istilah marketing mix. Dalam penggunaan tersebut, tentunya sebagai seorang muslim harus juga mengkaji atau mengkritisinya terlebih dahulu. Nah, apakah panduan ekonomi pemasaran yang ada sesuai atau bertabrakan dengan ajaran agama dalam sudut pandang Al-Quran, hadis, ijma maupun qiyas? Yang terakhir, dan berkaitan dengan bauran pemasaran konvensional, maka penerapan dalam syariah akan menunjukkan pada konsep dasar kaidah fikih, yakni al-aslu fil muamalah al-ibadah illa ya'adullah dalilun ala tahrimiha, yang pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Mungkin itu penjelasan materi dari saya tentang 9 etika dalam pemasaran. Boleh di-subscribe terlebih dahulu, dan teman-teman apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf dari saya, Sally Anggraini. Dan apabila ada hal yang kurang dipahami, boleh di komentar di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.